apabila kamu keluar dari rumah untuk satu keperluan, apabila kamu keluar dari rumah untuk satu keperluan, kata Rasulullah, maka jangan sampai jatuh pandanganmu terhadap seseorang di hadapanmu kecuali kamu memberi salam untuk dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita akan mengkaji sebuah hadis di mana dalam hadis ini disampaikan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada khadimnya, yaitu Anas bin Malik. Qala al-faqih rahimahullahu taala, haddatsana abi rahimahullah, haddatsana Hammam an-Nasafi, haddatsana Isa bin Ahmad al-Asqalani, haddatsana Yazid bin Harun, haddatsana Abu Muhammad as-Saqafi. Qala, beliau berkata, sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqulu, aku mendengar Anas bin Malik, semoga Allah ridha kepada beliau, berkata, khaddamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu samani sinin. Aku berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan aku baru berumur 8 tahun. Artinya para jemaah, Anas bin Malik sejak umur 8 tahun sudah bekerja melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana awwalu ma 'allamani, maka yang pertama sekali yang diajarkan kepadaku oleh Rasulullah, qala, beliau bersabda, ya Anas, ahkam wudu'aka li salatika tuhibbuka hafadatuka wa yuzadu fi umrika. Hai Anas, sempurnakanlah wudu'mu untuk salatmu, niscaya engkau akan dicintai oleh para malaikat pemeliharamu dan akan ditambahkan pada umurmu. Nah, jadi para jemaah, wasiat yang pertama Rasulullah kepada khadimnya, pelayannya Anas bin Malik di saat Anas masih berumur 8 tahun, yang pertama Rasulullah menyuruh Anas bin Malik untuk menyempurnakan wudu apabila ingin melakukan salat. Jadi para jemaah, wudu bukanlah sekedar wudu, tetapi wudulah dengan sempurna, dengan bukan hanya melakukan rukunnya, tapi menyempurnakan segala sunnah wudu. Jadi jangan cuma rukun wudu yang kita lakukan, tapi sunnahnya kita tinggalkan.
Semua kita lakukan, rukunnya kita lakukan, sunnah-sunnahnya juga kita lakukan. Nah, apabila kita menyempurnakan wudhu untuk melakukan salat, maka kata Rasulullah, para malaikat pemelihara kita, malaikat hufadah, akan mencintai kita, ditambah bonus, ditambah umur kita. Nah, jadi dipanjangkan umur. Ya Anas, wasiat yang kedua, hai Anas, ightasil minal janabah wa balligh fiha fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Hai Anas, mandilah kamu daripada janabah dan bersungguh-sungguhlah pada mandi janabah, karena sesungguhnya di bawah tiap-tiap helai bulu ada janabah, kata Rasulullah. Nah, wasiat yang kedua masih tentang bersuci. Kalau wasiat pertama bersuci daripada hadas kecil, wasiat yang kedua bersuci daripada hadas besar, yaitu mandi daripada janabah. Padahal kita tahu para jamaah, anak yang berumur 8 tahun belum berjanabah, nah, belum mengeluarkan mani, dan belum biasa belum tertarik kepada perempuan. Tapi Rasulullah sudah berwasiat. Di sini pelajaran kepada kita agar sedini mungkin mengajarkan itu kepada anak kita. Jangan kita tunggu dia sudah besar, atau jangan pernah kita malu mengajarkan hal demikian kepada anak. Jadi Rasulullah berwasiat kepada Anas bin Malik agar mandi janabah itu harus dilakukan dengan benar-benar. Jangan ada sehelai rambut pun yang tidak terkena air, karena semua helaian rambut kita itu di saat kita berjanabah, dia itu berjanabah. Jadi jangan ada sehelai rambut pun yang tidak terkena air. Di saat Rasulullah berwasiat demikian, Anas bin Malik bertanya, qultu ya Rasulullah kaifa ubalighu biha. Aku berkata, wahai Rasulullah, bagaimana aku bersungguh-sungguh pada mandi janabah? Qala, Rasulullah berkata, ra'u usula sya'rika, resapkanlah pangkal-pangkal bulumu atau rambutmu, wa anik basyarataka, dan basahilah, ya, dan basahilah kulitmu, takhrud min mughtasalika, niscaya engkau keluar dari tempat kamu mandi, wakat ghufira dan buka, padahal dosamu telah diampuni. Jadi kata Rasulullah, cara bersungguh-sungguh mandi janabah yaitu seluruh pangkal bulu itu harus kena dengan air, harus diresapi oleh air, dan kulit kita dipastikan bersih daripada kotoran. Nah, apabila kita mandi demikian, kata Rasulullah, sempurna mandi janabah, bersungguh-sungguh dalam mandi janabah, maka di saat kita keluar dari tempat mandi, dipastikan seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mandi janabah itu menjadi ibadah yang membuat dosa-dosa kita terampuni apabila kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya Anas, kata Rasulullah, la yafurtunnaka raka'atad duha. Wasiat Rasulullah yang ketiga, hai Anas, jangan membuat luput akan engkau oleh 2 rakaat salat duha. Fa innaha salatul awwabin, karena sesungguhnya 2 rakaat duha itu adalah salat awwabin. Awwabin adalah orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah. Jadi 2 rakaat salat duha, kata Rasulullah, adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Ciri-ciri orang yang bertaubat, dia rajin melakukan 2 rakaat duha. Para ulama mengatakan duha ini 8 rakaat. Ada juga yang mengatakan 6 rakaat. Kalau 6 rakaat, maka berdasarkan hadis riwayat daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah,
Rasulullah melakukan 2 rakaat yang disebut dengan duha awal. Sebahagian ulama mengatakan sebagai salat isyraq. Sebahagian ulama mengatakan duha awal, sebahagian ulama mengatakan salat isyraq. Artinya kita boleh niat itu sebagai isyraq, boleh niat itu sebagai duha. 2 rakaat. Kapan? Setelah matahari terbit dan naik segalah. Setelah matahari terbit dan naik segalah. Jadi sebelum matahari naik segalah, maka hukum salat masih makruh tahrim. Jadi setelah matahari terbit dan naik segalah, salatlah 2 rakaat. Salat apa? Sebahagian ulama mengatakan salatul isyraq, sebahagian ulama mengatakan 2 rakaat duha awal. Setelah itu, di saat matahari naik serubuk, 1/4, sekitar jam setengah 10 kalau kita hitung sekarang, kalau waktu kita, maka Rasulullah melakukan salat kembali duha akhir 4 atau 6 rakaat. Begitulah Rasulullah melakukan salat duha. Jadi tidak sekaligus dalam satu tempat. Nah, di sini yang dimaksud oleh Rasulullah 2 rakaat duha. Jadi duha awal. Rasulullah berwasiat kepada Anas bin Malik, jangan sampai kamu tidak melakukan 2 rakaat duha awal tersebut. Karena salat duha 2 rakaat di awal hari itu adalah salatnya orang-orang yang bertaubat. Kemudian wasiat Rasulullah yang selanjutnya, wa aksiris salata bil laili wan nahar fa innaka ma dumta fis salah fa innal malaikata yusalluna alaika. Perbanyaklah hai Anas salat di waktu malam dan siang, karena selama engkau dalam keadaan salat, maka para malaikat selalu berselawat untukmu. Jadi sebisa mungkin di waktu malam dan di waktu siang kita memperbanyak melakukan salat dengan berbagai macam salat. Kenapa? Karena di dalam kita salat itu para malaikat senantiasa berselawat untuk kita. Selawat malaikat untuk manusia maknanya adalah malaikat memohon ampun kepada Allah untuk dosa manusia tersebut. Jadi kalau kita diselawati oleh malaikat, maknanya para malaikat memohon ampun dosa kita kepada Allah. Selama kita salat, berarti terus para malaikat memohonkan ampunan dosa kita kepada Allah. Maka perbanyaklah salat, kata Rasulullah. Ya Anas, wa idza qumta lis-salah fansib nafsaka lillahi ta'ala. Wasiat selanjutnya kata Rasulullah, hai Anas, apabila kamu berdiri untuk melakukan salat, fansib nafsaka, maka tegakkanlah dirimu lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala. Jadi kau berdiri untuk salat, yang pertama fisik kita harus benar-benar berdiri dengan tegak. Yang kedua, hati kita juga harus tegak lurus sebagaimana fisik. Jadi jangan tubuh di masjid tapi hati di luar masjid. Wa idza raka'ta faj'al rahataika ala rukbataika wa farrid baina asabi'ika warfa adudaika anjam baika. Apabila kamu rukuk, kata Rasulullah, maka jadikanlah kedua telapak tanganmu, ini rahah, ini bahasa Arab rahah, tepat berada di atas 2 lutut. Jadi 2 telapak tangan ini harus tepat berada di atas 2 lutut. Jangan di atas, jangan ke bawah. Karena ke atas atau ke bawah itu akan mempengaruhi posisi tulang belakang nanti. Kalau ke bawah, tulang belakang akan lebih turun sehingga kepala akan lebih rendah daripada pantat. Kalau ke atas lutut akan membuat tulang belakang kita lebih naik sehingga kepala akan lebih tinggi daripada pantat. Padahal rukuk yang sempurna adalah kepala dan pantat itu sejajar. Tulang belakang dan
tulang leher terlihat seperti selembar papan lurus. Itulah rukuk yang sempurna. Maka caranya untuk membuat tulang belakang dan tulang leher sampai kepala lurus, yaitu dengan cara meletakkan rahah telapak tangan pas berada di atas lutut dengan menggenggamnya. Dan kata Rasulullah, wa farrij baina asabi'ika, renggangkanlah, kata Rasulullah, antara jari-jarimu. Jadi jari-jari ini direnggangkan di sana. Jangan seperti ini, tapi direnggangkan di saat rukuk. Warfa adudaika, dan angkatlah dua lenganmu. Nih, lengan ini diangkat menjauh an jambaika, dari dua lambungmu. Jadi ini untuk kita laki-laki, kalau salat pegang, ya, pegang dua lutut di saat rukuk. Lalu ini digeser sedikit agar jauh dari lambung. Kalau perempuan dirapatkan dengan lambung. Inilah perbedaan laki-laki dan perempuan. Nah, jadi laki-laki direnggangkan sedikit, kalau perempuan dirapatkan. Tapi jangan terlalu renggang, nanti kena dada orang. Nah. Wa idza rafa'ta ra'saka, apabila ini setelah selesai rukuk, engkau mengangkat kepalamu, kata Rasulullah, fakum, maka berdirilah untuk i'tidal, hatta ya'uda kullu adwin, sehingga kembali setiap anggota ila makanihi, kepada tempatnya. Nah, jadi setelah kita rukuk, kita i'tidal, jangan buru-buru. Walaupun i'tidal itu dalam fikih bukan rukun panjang, tapi rukun pendek, bukan maksudin, bukan yang dimaksud. Yang dimaksud rukuk dan sujud, itu hanya pemisah antara rukuk dan sujud, tapi jangan terburu-buru i'tidal. Pastikan di saat kita membaca Sami'allahu liman hamidah, semua kita bangun kembali dan semua anggota tubuh sudah tetap di tempatnya masing-masing, baru turun sujud Allahu Akbar, baru turun sujud. Jadi kalau anggota tubuh belum tetap di tempatnya masing-masing, masih bergoyang-goyang, masih ke sini ke sana, jangan dulu turun. Nah, kenapa? Karena di situ ada rukun lain, namanya tumakninah. Ya, ada rukun lain namanya tumakninah, yaitu tenang. Jadi pastikan dulu seluruh anggota kita, apapun sudah tenang, sudah berada di tempatnya masing-masing, sudah ada tumakninah, baru turun Allahu Akbar untuk sujud. Wa idza sajadta, kata Rasulullah, apabila kamu rukuk hai Anas, falzik wajhaka bil ard, maka lengketkanlah wajahmu, ya, bil ardi, di bumi, artinya tempat sujud. Lengketkanlah wajahmu tempat sujud. Wajah yang dimaksud di sini menurut para fuqaha yaitu jabhah, dahi. Dahi lengketkanlah di tempat sujud tanpa terhalang dengan apapun. Jadi dalam mazhab Syafi'i, dahi ini tidak boleh tertutup dengan apapun, harus kena tempat sujud. Kalau tertutup, maka wajib tutupan itu dihilangkan, baru sujud. Nah. Wala tankiru nakaral ghurab, dan jangan kamu mematuk, kata Rasulullah, seperti patukan burung gagak, ghurab. Jadi jangan sujud itu tergesa-gesarnya seperti burung mematuk, cepat sekali. Jangan mematuk seperti patukan burung gagak. Jadi jangan tergesa-gesa. Sujud pun harus pastikan semua anggota kembali kepada tempatnya. Wala tabsut dira'aka basta sa'lab, dan jangan engkau hamparkan kedua dirakmu, ini dirak dari pergelangan tangan sampai ke siku namanya dirak bahasa Arab. Jangan kamu hamparkan seperti hamparannya sa'lab, pelanduk.
Jadi sujud tangan jangan seperti ini, tapi diangkat. Jangan nanti sujud telapak tangan sampai ke siku sejajar seperti ini. Ini kata Rasulullah seperti pelanduk. Jadi sujud cuma telapak tangan yang diletakkan ke bumi. Yang antara ini pergelangan tangan sampai siku diangkat. Jangan seperti pelanduk kata Rasulullah. Wa idza rafa'ta ra'saka minas sujud. Apabila kamu mengangkat kepalamu dari sujud kata Rasulullah, fala taqa kama yaqa'il kal. Maka jangan kamu duduk seperti duduknya anjing. Bagaimana duduk anjing? Anjing duduk dengan tangan juga ada di tanah, di tempat. Jadi jangan duduk seperti ini. Nah, letakkanlah tangan di atas paha yang ujung jari sejajar dengan lutut. Dalam mazhab Syafi'i ujung jari sejajar dengan lutut. Kalau kita seperti ini, sejajar dengan lutut. Nah, letakkanlah seperti itu. Kemudian wada' alaitaka baina kadamaika walzik dhahira kadamaika bil ard. Dan letakkanlah pantatmu di antara dua tumitmu dan lengketkanlah zahir tumitmu bil ard, di bumi. Jadi ini berarti duduk yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu duduk iftirash dengan pantat ada di atas tumit. Tumit mana? Tumit kaki kiri. Kita duduk di atas tumit kaki kiri. Tumit ini maksudnya. Sedangkan zahir, ini zahir dari kaki dilengketkan dengan bumi. Nah, jadi seperti itulah kita duduk. Fa inna Allah Ta'ala la yanzuru ila salatin la yatimmu ruku'aha wala sujudaha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memperhatikan kepada sebuah salat yang tidak disempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi kita melakukan salat, apabila salat kita rukuknya tidak sempurna, bukan tidak benar, tapi tidak sempurna. Benar kadang sempurna. Duduk seperti ini benar. Seperti duduk anjing tadi kan. Kata Rasulullah, jangan kamu duduk seperti duduk anjing. Tapi dalam fikih dikatakan benar, artinya tidak rusak salat. Salat tetap sah, tapi Allah tidak suka. Salat tetap sah, artinya benar tapi tidak baik. Sempurna itu benar dan baik dan kelihatan indah. Jadi di situ terkumpul semua. Terkumpul logika, terkumpul etika, terkumpul estetika. Benar, baik, indah. Nah, jadi kata Rasulullah, Allah tidak akan memperhatikan kepada salat yang tidak disempurnakan rukuknya. Rukuk tidak benar tadi. Padahal kalau asal kepala sudah merendah sedikit, sudah rukuk. Tapi kalau tidak sempurna, tidak Allah perhatikan. Wala sujudaha, dan salat yang tidak disempurnakan sujudnya. Kalau sujud kita tidak sempurna, juga tidak akan Allah perhatikan. Ingat para jamaah, hadis tentang sujud itu, kata Rasulullah, sujudlah kamu di atas 7 anggota. Anggota sujud 2 kaki. Ini 2 kaki. Jadi ujung kaki, jari-jari kaki ini, yang bagian batinnya, bagian batin dan bagian putih harus terkena dengan lantai atau sajadah atau apapun dimanapun kita berdiri. Lalu dihadapkan sedikit ke arah kiblat. Berarti mekuin yang bahasa Aceh maksud. Sedikit bengkok dia karena dihadapkan ke kiblat yang sempurna. Kemudian yang kedua lutut. Yang ketiga 2 telapak tangan. 3 ini sudah 6 karena 2, 4, 6. Kemudian dahi menjadi 7. Sebahagian ulama menambahkan hidung. Sebahagian ada pendapat, tapi pendapat lemah. Hidung juga wajib katanya. Pendapat kuat hidung itu sunnah ditempelkan juga.
Dari 7 itu, dahi yang tidak boleh tertutup, lain boleh. Kalau kaki boleh tertutup, arti boleh pakai kaus kaki, boleh pakai sepatu, tapi makruh dalam mazhab Syafi'i. Boleh pakai kaus kaki, tidak apa, boleh pakai sepatu. Kalau lutut, sunat tertutup. Artinya, kalau tidak tertutup lutut, boleh salat? Boleh, bagi laki-laki. Kenapa? Karena aurat kita laki-laki ma baina surrati warukbah, antara sesuatu yang terdapat antara pusat dengan lutut. Lutut bukan aurat, pusat bukan aurat. Jadi kalau orang salat lututnya nampak, tidak batal salat. Ini pada ukuran benar, bukan ukuran sempurna, tapi tidak apa-apa. Jadi kalau ada misalnya preman-preman yang baru taubat datang ke masjid salat dengan celana yang lututnya terbuka, jangan diusir. Karena tidak apa-apa, salatnya masih benar walaupun belum sempurna. Besok-besok kita kasih tahu, kalau misalnya seperti ini lebih bagus. Jangan langsung usir. Beataina terus hurung danyo umur sujud dengan tanging pakaian hana pakai lagi danyo, nya tanging ilu bekah ina bacu kadau the aju, karamen yang muda bekah ina ilu mahai tapi lagi kap ya the. Lagi yang mana? Ya, ana pupu. Kan aurat. Nah, yang jangan nampak yang di atas lutut. Maka para fuqaha mewajibkan menutup lutut. Kenapa? Karena ditakutkan kalau lutut terbuka nanti di saat bergerak celana akan naik ke atas lalu nampaklah di atas lutut, maka batal salat. Jadi kalau dari awal salat sampai akhir yang nampak cuma lutut, bahasa Aceh cuma bruk duo tangai hana ye wadu sah temayang, sah temayang. Ya, khusus hurung agam, khusus laki-laki. Perempuan tidak, karena perempuan wajib menutup seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan, zahir dan batin. Ada kurang. Untuk preman yang baru tobat kanjut, yang baik Tengku Sulaiman ini orang likut imam tuot bekah, yang kau mau teyan, kau mau tindak ke di luarnya. Ya, preman yang baru tobat kan enggak apa-apa. Nah, ya. Kemudian kata Rasulullah, wa in istata'ta antakuna alal wudu'i fi yaumika wa lailatika faf'al. Jika kamu sanggup, hai Anas, selalu berada dalam keadaan berwudu di harimu dan malammu, faf'al, maka lakukanlah. Jadi Rasulullah sangat menganjurkan kita memelihara kesucian selalu dalam wudu. Kalau kentut, pergi ke tempat wudu, berwudu kembali. Jadi wudu bukan hanya untuk salat, bukan hanya untuk iktikaf, bukan hanya untuk membaca Quran, tapi kalau bisa, kalau sanggup, selalulah berwudu dari bangun tidur sampai tidur kembali. Berwudulah kalau kamu sanggup, kata Rasulullah, faf'al, maka lakukanlah. Kenapa? Fa'innahu, kata Rasulullah, karena sesungguhnya wudu yang selalu dipelihara itu, orang yang selalu memelihara wudu, iya'tikal maut, jika mendatangi akanmu oleh mati. Kita dalam keadaan selalu memelihara wudu, menjaga wudu, dalam keadaan ada wudu didatangi oleh mati, tiba ajal, terus malik maut. Ala dzalika, kata Rasulullah, wa anta ala dzalika, dan kamu dalam keadaan berwudu, lam yaftikas syahadah, lam taftikas syahadah, niscaya tidak akan luput akan engkau oleh syahadah. Jadi artinya orang yang dalam keadaan memelihara wudu didatangi oleh maut, pasti dia dapat mengucapkan kalimat syahadah, tidak akan luput. Artinya tidak akan lupa kita, tidak akan lupa kita terhadap kalimat syahadat. Pasti kita akan mengucapkan kalimat syahadat, kata Rasulullah.
Ya Anas, idza dakhalta baitika fasallim. Hai Anas, wasiat Rasulullah yang selanjutnya, apabila kamu masuk ke rumahmu maka berilah salam, yakni ala ahli baitika, yaitu terhadap keluargamu. Taksir barakataka wa barakatuka wa barakatu baitika. Memberi salam kepada keluarga dapat, kata Rasulullah, memperbanyak keberkahanmu dan keberkahan rumahmu. Jadi pulang ke rumah selalu beri salam, membuat kita berkah dan rumah pun berkah. Wa idza kharajta li hajatin fala yaqunna basaraka ala ahadin min ahli qiblatika illa sallamta alaihi. Tadkhul halawatal iman fi qalbika. Apabila kamu keluar dari rumah untuk satu keperluan, kata Rasulullah, maka jangan sampai jatuh pandanganmu terhadap seseorang di hadapanmu kecuali kamu memberi salam untuk dia. Artinya Rasulullah mengajarkan kita siapapun yang kita dapati beri salam. Siapapun yang kita jumpai beri salam. Faedahnya apa? Tadkhul halawatul iman fi qalbika. Memberi salam kepada orang-orang yang kita jumpai dapat membuat rasa manisnya iman masuk meresap dalam hati kita. Nah, yang pegah kiban long hana kudu mangat iman lob nyoban cara rupanya. Sering-seringlah memberi salam dengan siapapun yang kita jumpai. Wa in asabta dzamban fi makhrajika raja'ta waqad ghufira laka. Nah, dan jika kamu tertimpa satu dosa pada perjalananmu, niscaya engkau kembali padahal sungguh telah diampuni bagimu. Jadi faedah yang kedua memberi salam, kalau seandainya dalam perjalanan itu ada dosa, di saat kita pulang semua dosa sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyajino konto awak minta sedekah tu yang nabu salim. Lain panen ali. Awak minta sedekah awak tak mong bu salim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanya jino ana mu uli. Ana perlu ampun dosa. Ya. Ya Anas, la tabitanna lailata wa la tasbihna yauma. Hai Anas, jangan kamu tidur di waktu malam. La tabitanna lailata, dan tidak kamu bangun di waktu pagi. Jadi jangan terlalu kita panjang tidur malam sampai subuh tidak terbangun, kata Rasulullah. Wa fi qalbika, bukan seperti itu maksudnya. Ya Anas, la tabitanna lailata wa la tasbihna yauman wa fi qalbika ghishun li ahadim min ahlil Islam. Jangan kamu tidur di waktu malam dan jangan kamu bangun di waktu pagi, sedangkan di dalam hatimu terdapat kedengkian terhadap seseorang daripada ahli Islam, artinya terhadap orang muslim. Jadi Rasulullah menganjurkan saat tidur malam hilangkan kedengkian terhadap orang muslim. Saat bangun pagi hilangkan kedengkian. Tidurlah dengan damai dan bangunlah dengan damai. Jangan ada kebencian terhadap seseorang pun. Fa inna hadza min sunnati, kata Rasulullah. Maka sesungguhnya ini dari sunnah-sunnahku. Wa man akhidha bi sunnati faqad ahabbani. Siapapun yang berpegang dengan sunnahku maka sungguh ia mencintaiku. Wa man ahabbani fahuwa ma'i fil jannah. Dan siapa yang mencintaiku dia akan bersamaku dalam surga, kata Rasulullah. Ya Anas, idza amilta bihadza, kata Rasulullah. Hai Anas, apabila wasiat-wasiat ini engkau amalkan semua, wa hafidta wasiyati, dan engkau hafat, engkau pelihara wasiatku, fala yakunu syai'un ahabbu ilaika minal maut. Maka tidak ada sesuatu yang lebih engkau cintai daripada mati. Artinya orang yang benar-benar memelihara wasiat Rasulullah ini, mulai daripada wudu sampai kepada jangan tidur dan jangan bangun dalam keadaan dengki kepada makhluk, kepada orang Islam,
itu akan membuat dia ingin segera mati. Nah, perlu bakal mati? Nah, amalkan. Kenapa? Karena dia melihat, dia merasakan bahwa kematian adalah kenikmatan. Karena orang seperti ini pasti akan diberikan nikmat nanti setelah mati. Maka ingin mati, tidak ingin hidup lama-lama. Karena hidup capek, mati nanti setelah mati senang. Maka tidak ada yang lebih dicintai daripada mati. Fa inna fihi rahatuka, karena pada mati itulah istirahatmu, kata Rasulullah. Jadi dalam mati terdapat istirahat. Hana li tutah, ana lai payah minta rezeki, munyoka mati. Nah, kata deh. Menit tu. Menit tu anak pat sambung lagi. Yuthi tabuh hadis tempat. Fakat akhbara, penjelasan ulama. Fakat akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita anna ikhrajal ghish min qalbi min sunnatihi, bahwa mengeluarkan kedengkian dari dalam hati merupakan sunnah Nabi. Jadi menghilangkan rasa dengki terhadap muslim di dalam hati itu adalah sunnah Nabi. Fal wajibu ala kulli muslimin ayakhrujar ghilla wal hasada min qalbihi fa inna dzalika min afdalil a'mal. Maka wajib terhadap setiap muslim untuk mengeluarkan kedengkian dan hasad di dalam hatinya, karena itu merupakan afdalil a'mal, amal yang sangat utama. Buktinya insyaallah malam minggu depan akan kita baca bahwa tidak adanya dengki dalam hati merupakan amal utama yang membuat orang masuk dalam surga. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.